Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya nak ya, memasuki awal semester genap. Oke, kita masuk materi semester 2, yaitu pengaruh perubahan dan interaksi keuangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang kehidupan ASEAN dan ekonomi ASEAN ya nak ya. Di sini kita cuma menjelaskan materi. Oke, kita lanjut. Kita lihat dulu nak, perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam, perubahan perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi, dan pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Jadi kalian paham dulu ya nak ya. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Nah, jadi di sini ada faktor alam, faktor iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, faktor ekonomi, dan juga faktor lahan pertanian ke industri. Kita lihat perubahan ruang dengan interaksi kehidupan ASEAN itu ternyata ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Salah satunya itu adalah faktor iklim. Ya, kita ketahui iklim di setiap negara ASEAN itu berbeda-beda, ya. Tidak semua negara ASEAN itu mentang-mentang Indonesia itu iklim tropis, jadi semua di negara ASEAN itu iklim tropis semua. Ternyata berbeda-beda pada setiap wilayah atau di setiap negara ASEAN itu berbeda iklim. Nah, di sini ada iklim matahari, muson, Pisces. Iklim Pisces dipengaruhi keadaan Pisces suatu wilayah seperti perairan laut, pegunungan, dan dataran. Jadi bentuk muka bumi yang ada di negara ASEAN itu berbeda-beda. Ya, itulah yang mempengaruhi adanya perubahan faktor alam. Yang dimana juga faktor alam ini, faktor iklim ini juga mempengaruhi hasil perkebunan, hasil pertanian yang ada di negara ASEAN. Jadi tidak semua negara ASEAN itu mata pencariannya adalah sebagai petani, penghasil padi. Tidak nak ya, karena ini adalah faktor alam. Terus juga faktor ekologi. Faktor ekologi ini adalah kondisi tanah dan batuannya. Ya, berbeda-beda nak. Di setiap negara ASEAN itu berbeda-beda kondisi tanah dengan batuan. Dan juga ini dipengaruhi sama ini, lempeng. Pada beberapa lempeng, yaitu lempeng India, Australia, lempeng Sunda, lempeng Eurasia, Filipina, dan Pasifik. Oke, faktor ketersediaan sumber daya alam. Nah, faktor iklim ini masuk ke dalam faktor alam juga ya, Kak ya. Faktor iklim berbeda. Setiap negara ASEAN itu berbeda. Pasti akan mempengaruhi dengan faktor ketersediaan sumber daya alam. Jadi sumber daya alam yang ada di negara ASEAN itu berbeda-beda ya. Jadi contoh, Ibu kasih contoh. Indonesia sumber daya alamnya adalah minyak bumi, batu bara, dan timah, emas, serta perak. Belum tentu Malaysia juga memiliki minyak bumi, emas, perak. Tetapi dengan adanya faktor iklim dan juga adanya perbedaan faktor sumber daya alam, ternyata Malaysia cuma memiliki timah, bauksit, biji besi, minyak bumi. Berbeda dengan Filipina. Filipina tembaga, nikel, emas, dan sebagainya ya. Jadi 10 atau 11 negara ASEAN itu berbeda-beda nak, faktor sumber daya alamnya. Oke. Nah, di sini ada juga beberapa pengaruh yang mempengaruhi teknologi transportasi ya, yaitu kalau di dalam teknologi transportasi ini dimanfaatkan untuk memindahkan barang dan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau komunikasi ini bertukar informasi yang menghasilkan teknologi komunikasi
kerjasama, kerjasama antar negara ASEAN. Jadi mereka ini saling berkomunikasi untuk berbagi informasi, saling melakukan ekspor dengan impor. Oke? Nah, di sini juga ada pengaruh kerjasama di bidang ekonomi terhadap kehidupan di ASEAN. Salah satunya di bidang ekonomi. Kita lihat pembentukan pasar MEA, masyarakat ekonomi ASEAN, ini sudah sempat Ibu bahas. Terus memudahkan menjual barang dan jasa antar negara ASEAN, ekspor dengan impor tadi. Terus meningkatkan daya saing dan menarik investasi asing, ya. Terus memperluas lapangan pekerjaan, ya. Jadi adanya tukaran pelajar atau tukarnya tenaga kerja dari Indonesia ke Malaysia, dari Indonesia ke Filipina dan sebagainya. Menyiapkan sumber daya manusia untuk pasar tenaga ASEAN ke depan. Iya nak, kita ketahui nak di Indonesia ini sudah banyak nak menerima produk-produk dari negara-negara luar. Bahkan negara lokal pun kita jarang untuk memakainya, ya kan? Dan mengcover kebutuhan tenaga kerja antar negara ASEAN, dan terakhir meningkatkan kualitas pendidikan sebagai modal tenaga kerja. Iya, kenapa pendidikan itu dikatakan modal kerja? Karena apabila pendidikan kita itu tinggi, itu akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Oke? Sampai di sini paham? Ibu akhiri materi kita. Cukup sampai di sini. Apabila kalian kurang mengerti, kita bahas di forum GC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.